lihat ya. Di sini di slide PPT saya terlihat proyeksi isometri itu memiliki atau cirinya salah satunya yakni 30 derajat untuk sumbu X dan Y. Yang mana bisa dilihat bila diproyeksikan ke bidang gambar atau 2D, proyeksi isometri memiliki sudut 30 derajat di bagian ini ya. Bisa dilihat di panjang dan lebarnya memiliki sudut 30 derajat. Itu suatu ciri dari proyeksi isometri. Nah, ciri yang kedua yakni sudut antara sumbu satu dan sumbu lainnya adalah 120. Nah, sudut yang satu dengan lainnya itu maksudnya seperti ini nih anak-anak. Sudut yang terbentuk antara sudut ini dengan sudut yang ini adalah 120 ya. Bila dilihat dari busur diagram yang di atas ini, sudut yang terbentuk yakni 120 derajat. Sedangkan untuk XY-nya tadi yakni 30 derajat. Itu merupakan suatu ketentuan dari proyeksi isometri. Nah, yang ketiga, cirinya apa? Panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambar. Jadi istilahnya apa? Proyeksi isometri itu skalanya 1:1. Artinya yang digambarkan di kertas gambar itu skalanya ukurannya itu sama dengan apa yang akan kita gambar. Biasanya ini untuk memproyeksikan atau menggambarkan detail suatu benda, yang mana ukuran-ukurannya itu harus sama dengan ukuran yang aslinya. Jadi samanya ukuran itu menyebabkan simetris atau tidak simetrisnya dari suatu gambar. Tentu kita tahu kalau misalnya panjang lebarnya berbeda, tidak simetris, maka bentuk benda tentu tidak beraturan. Maka tidak bisa disebut dengan gambar teknik, karena gambar teknik itu tentu cirinya yakni beraturan dan juga memiliki ukuran yang bisa diskalakan. Artinya apa? Gambar yang kita buat itu sebenarnya memiliki ukuran yang sama. Tentu ada beberapa gambar yang diskalakan karena bentuk gambarnya itu atau ukuran dari benda yang akan kita gambar itu besar. Jadi harus diskalakan. Jadi namanya skala diperkecil. Semisalnya di suatu gambar itu kalian melihat skalanya 1:10. Itu artinya apa? 1 cm digambar itu berarti 10 cm di lapangan atau di benda nyatanya. Jadi skalanya seperti itu. Salah satu contohnya itu skala yang kecil ya. Kalau skala yang besar itu seperti peta itu besar banget karena 1 banding sampai 5.000, 1 banding 25.000 dan seterusnya. Oke, dan juga ciri selanjutnya ya ini penyajian gambar dengan proyeksi isometri dapat dilakukan dengan kedudukan normal, terbalik ataupun horizontal. Saya lanjut ya anak-anak. Nah, untuk proyeksi selanjutnya dari jenis proyeksi yang kedua yakni proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal itu sendiri adalah proyeksi 2 dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja atau gambar desain, karena proyeksi ini didapat dengan cara memproyeksikan setiap sisi benda atau objek gambar dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lebih
menelaah atau lebih menekuni ini proyeksi ortogonal sendiri. Nah, di proyeksi ortogonal sendiri dibagi lagi menjadi dua ya anak-anak. Di proyeksi ortogonal tuh ada namanya proyeksi Amerika dan Eropa. Tapi itu nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, di dalam proyeksi ortogonal sendiri itu ada beberapa macam pandangan. Jadi pandangan itu maksudnya apa ya? Pandangan itu adalah bagaimana bentuk tampak suatu benda bila dilihat seperti ini, bisa dilihat dari gambar, bila dilihat dari depan, dari arah bawah, dari arah samping kanan, samping kiri, maupun belakang dan atas. Jadi beberapa macam pandangan ini yang ada di proyeksi ortogonal. Ada sekitar 6 ya anak-anak. Nah, saya lanjut. Nah, di dalam proyeksi ortogonal itu dikenal juga bidang-bidang proyeksi yang dibagi menjadi kuadran. 4 kuadran, yakni kuadran 1 sampai kuadran 4. Itu bila diproyeksikan berdasarkan bidang horizontal dan juga bidang vertikal ya anak-anak. Dibagi jadi 4. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Itu sudutnya tentu bila kuadran sampai kuadran 4 itu berarti sudutnya sampai 360 derajat. Jadi benda itu bisa diproyeksikan secara 360 derajat tergantung kepada kebutuhan dari misalnya kebutuhan dari suatu proyek itu misalnya harus digambarkan tampak depannya, tampak belakangnya, tampak samping kiri, kanan, dan seterusnya. Itu sesuai kebutuhan saja. Jadi kuadran yang ada di bidang-bidang proyeksi itu ada 4 dengan pandangan 360 derajat dari bidang-bidang proyeksi itu sendiri. Jadi suatu benda itu dilihat 360 derajat dari seluruh segala arah, istilahnya seperti itu ya anak-anak. Saya lanjut dulu. Nah, tadi saya sudah ada istilahnya menyinggung tentang 2 jenis dari proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal itu dibagi menjadi 2 ya anak, yakni proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Di sini ada namanya proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika itu apa sih? Proyeksi Amerika adalah proyeksi yang disebut dengan sudut ketiga dan juga ada yang menyebut dengan proyeksi kuadran ketiga. Artinya proyeksi ini bekerja di bagian proyeksi kuadran ketiga. Nah, proyeksi Amerika itu sendiri merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Artinya apa? Apa yang akan kita gambar itu letaknya sama. Semisal gini, kalian disuruh membuat di sini ya bisa dilihat, disuruh membuat tampak kanan dari suatu benda. Jadi semisal kalian memiliki informasi yakni gambar tampak depan seperti ini ya. Gambar seperti hampir sama seperti ini. Nah, ini tampak depannya dulu. Nah, untuk gambar tampak pandangan samping kanannya ditaruh di bagian kanan ya. Sedangkan untuk tampak kirinya ditaruh di bagian kiri dari tampak depan. Begitu juga dengan pandangan atas ditaruh di bagian atas ya. Begitu juga dengan sampai berturut-turut dari pandangan bawah sampai ke pandangan belakang. Nah, di sini ada 6 pandangan ya. Ada tampak pandangan depan, pandangan samping kiri, samping kanan, atas,
dan juga bawah serta belakang. Nah, semisal seperti ini ya anak-anak. Ya. Semisal misal gini ya anak-anak, semisalnya kalian memiliki ya, dulu anaknya. Oke, semisal gini ya anak-anak, kalian memiliki bangun seperti ini ya. Jadi saya ingin yang diminta itu kalian menggambar tampak depannya ya, tampak depannya dulu. Tentu bagian tampak depan itu yang di bagian sini ya. Jadi yang terlihat dari tampak depan itu bagian atas di sini sampai di sini. Nah, cukup sampai situ saja. Karena di bagian sini sudah bukan tampak depan lagi. Di sini juga lain, di sini juga lain. Yang bagian tampak depan ini saja yang digambar. Jadi untuk gambar proyeksi itu yang dilihat itu misalnya diminta tampak depan itu ya bagian depan saja yang terlihat dari bangun. Misalnya bangunnya seperti ini ya anak-anak. Bagian yang terlihat itu bagian ini dan ini. Ya. Nah, bila diminta lagi tampak samping kanan untuk proyeksi dari proyeksi Amerika, semisal yang diminta itu yang tampak kanan, tampak kiri ya, tampak kiri itu sini ya, bagian ini. Jadi yang digambar cuma ini aja, yang digambar bagian kirinya, tampak kirinya, dan juga diletakkan di bagian kiri dari benda. Misalnya kayak gini, kayak gini ya, contoh saja, karena beda gambarnya tadi. Ini sketsa saja ya. Nah, bagian tampak depannya seperti ini ya, anak-anak. Nah, setelah diminta bagian tampak samping kiri, tentu akan digambar di bagian kiri dari benda itu sendiri. Jadi peletakannya itu di samping kiri juga untuk proyeksi Amerika. Nah, berturut-turut lagi bila diminta tampak samping kiri yang kanan, tentu yang digambar itu bagian sini saja dan ini yang terlihat. Jadi enggak usah sampai kalian menggambar bagian ininya lagi, ininya yang bagian sini enggak usah. Karena yang terlihat dari bagian kanan ya, anak-anak kanan saya ya. Kanan saya sini, yang terlihat itu bagian sininya aja, Nak. Nah, yang digambar itu tentu yang bagian sini dan juga di sini. Berturut-turut juga nanti kalian misal diminta gambarkan bagian atasnya. Nah, tentu atas itu cuma sini aja. Nah, kalian imajinasikan gambar atasnya itu sampai sini. Jadi yang terlihat itu bagian sini, sini, dan sini. Nah, seperti itu. Bila digambarkan, itu bisa seperti ini ya, anak-anak. Ini sketsa saja, jadi tidak terlalu anu. Bila digambar bagian atasnya, tentu jadinya seperti ini. Untuk bagian atas, ini lain, ini depan nih, maaf. Bagian depan, bagian atasnya itu seperti ini, contoh saja. Nah, yang terlihat ini seperti ini. Kalian menggambarnya, cara menggambarnya, kalian menggambarnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, ini. Yang terlihat itu bagian atasnya sini. Ini bagian kubus pertama, bagian depan, ini bagian belakangnya. Sedangkan ini adalah rooftopnya atau di bagian sininya ya.
Jadi cara penggambarannya itu yang tertampak saja di pandangan atas. Jadi yang digambar tuh ini dan ini saja. Nggak usah perlu kalian sampai gambar sampai sini-sininya, nggak usah. Karena yang terlihat itu bagian sininya saja ya anak-anak. Nah, ini untuk bagian atasnya. Nah, bagaimana belakangnya? Bagian belakangnya tentu kita memproyeksikan diri kita atau mengimajinasikan diri kita ada di bagian belakang dari suatu benda ini. Contoh seperti ini. Jadi yang digambar di bagian ininya saja, nah. Oke. Jadi nggak perlu kalian gambar ini nggak usah. Ada persilangan ini. Nanti cara menggambarnya itu tinggal dikasih garis putus-putus yang mana menandakan kalau sebetulnya ada bagian benda di bagian depan ini. Ada istilahnya ada bangun yang tidak terlihat dari mata kalian di saat memandang suatu benda dari belakang. Jadi ini harus ada ininya. Nanti dikasih tanda putus-putus, garis putus-putus di saat menggambarnya. Jadi jadinya tuh nanti seperti ini ya anak-anak. Saya gambar dulu. Sketsa. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan apa enggak? Nah, jadi di gambar seperti ini nanti ada garis putus-putus di bagian pertemuan dari kubus depan. Jadi ini untuk menandakan bahwa ada benda di bagian depan. Garis putus-putus itu gunanya seperti itu. Kalau bila kalian masih ingat simbol dan garis yang ada di saya jelaskan di semester 1, ini gunanya. Garis putus-putus itu untuk menandakan kalau ada suatu benda di bagian depan ini. Seperti itu. Itu untuk proyeksi Amerika ya anak-anak. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk proyeksi Eropa, itu Nah, proyeksi Eropa itu disebut juga dengan proyeksi sudut pertama. Ya anak-anak, proyeksi sudut pertama sering disebut dengan proyeksi kuadran pertama. Nah, juga disebut dengan proyeksi terbalik. Artinya apa? Di saat menggambarkan proyeksi Eropa, bidang yang ditampakkan itu terbalik ya anak-anak. Yang digambar harusnya tampak samping kiri ditaruh di bagian kanan. Sedangkan bila diminta bagian kanan digambar di bagian kiri. Bisa dilihat dari gambar seperti ini, gambar di PPT. Jadi bedanya dengan proyeksi Amerika, proyeksi Eropa itu penggambarannya terbalik. Bila digambarkan diminta gambar samping kiri, maka di kertas gambar akan digambar di samping kanan. Ya, samping kanan. Diminta samping kiri, malah ditaruh di samping kanan. Begitu juga dengan kiri saya ya. Kiri saya ini C ini samping kiri. Kalau di D ini untuk penggambaran yang bagian samping kanan. Yang di sini ya. Begitu juga dengan pandangan depan, pandangan atas. Pandangan atas itu ditaruh di bagian bawah. Berbeda dengan pandangan atau proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Eropa, pandangan atas ditaruh di bagian bawah ya anak-anak. Sedangkan untuk untuk pandangan bawah itu ditaruh di bagian atas dari gambar. Tapi untuk pandangan belakang sama. Baik itu Eropa ataupun itu sama diletakkan di samping
samping kanan dari setelah tampak samping kiri. Ini ya, FF ini pandangan belakang ya anak-anak. Tapi untuk pandangan primernya sendiri itu cuma ABC. Artinya apa? Pandangan tampak depan, pandangan atas, pandangan kiri. Jadi untuk pandangan primer dari proyeksi Eropa itu pandangan atas, depan, dan kiri. Berbeda dengan pandangan samping kanan ya anak-anak, pandangan proyeksi yang Amerika. Kalau yang Amerika itu yang pandangan primernya adalah pandangan samping kiri, pandangan depan sama dengan pandangan ini, pandangan yang atas. Tapi untuk pandangan belakangnya sama semuanya. Ingat-ingat aja, untuk proyeksi Amerika dan Eropa itu pembedanya apa? Kalau proyeksi Amerika itu sama dengan sudut arah pandangan dari proyeksinya. Sedangkan untuk proyeksi Eropa itu terbalik atau berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya diminta pandangan atas ditaruh di bagian bawah. Kalau diminta tampak kiri malah digambar di tampak kanan. Begitu seterusnya. Ingat aja kalau untuk proyeksi Eropa itu terbalik, kalau untuk proyeksi Amerika sama dengan searah pandangan kita. Jadi istilahnya apa? Untuk proyeksi ini banyak-banyak berimajinasi tentang bentuk suatu benda. Jadi istilahnya kalian real melihat suatu bangun. Jadi kalian imajinasikan kalau kalian memegang suatu benda dan menggambarnya langsung seperti itu. Nah, saya lanjut. Nah, untuk di dalam proyeksi sendiri itu ada simbol-simbol. Jadi anak-anak. Jadi untuk proyeksi Eropa dengan Amerika itu simbolnya berbeda. Nah, untuk simbol proyeksi Eropa itu ini yang A ya anak-anak. Jadi sedangkan untuk proyeksi Amerika yang B. Nah, gunanya apa sih? Di saat kalian menggambar detail atau menggambar suatu bentuk ruang, suatu bentuk benda secara mendetail atau secara istilahnya diperbesar, biasanya itu skalanya itu diperbesar ya anak-anak, untuk detail itu diperbesar. Jadi harus menggunakan simbol proyeksi Eropa ataupun Amerika. Kenapa sih namanya proyeksi Eropa dan Amerika? Untuk proyeksi Eropa itu sering digunakan karena namanya Eropa ya anak-anak, sering digunakan di perusahaan-perusahaan atau bagian-bagian negara di Eropa sana. Sedangkan untuk Amerika, proyeksi Amerika ya anak-anak, itu digunakan di Amerika dan juga digunakan di Jepang. Seperti itu. Penamaan simbol proyeksi Eropa dan Amerika itu latar belakangnya seperti itu. Untuk proyeksi Eropa digunakan di kebanyakan digunakan proyeksinya itu di bagian dunia yakni Eropa sana. Sedangkan untuk proyeksi Amerika itu sering digunakan ya untuk negara Amerika dan juga negara Jepang, itu sering menggunakan proyeksi Amerika. Nah, di proyeksi sendiri itu ada juga simbol anak panah. Yang gunanya apa sih simbol anak panah ini? Gunanya untuk menentukan notasi. Notasi itu apa? Ukuran ya anak-anak. Jadi di dalam ukuran itu ada beberapa ukuran sini. Itu untuk menunjukkan ukuran suatu benda. Jadi gunanya gambar teknik itu untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini loh benda saya itu bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ukurannya semisal ukuran senti, panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, seperti itu. Gunanya apa sih ukuran ini?
istilahnya apa? Bila orang di luar sana selain kalian yang menggambar itu mengerti mengenai ukuran-ukuran benda yang kalian buat di gambar. Jadi gunanya gambar teknik itu mungkin remind lagi atau review lagi yang kemarin, gunanya gambar teknik itu sebagai informasi kepada orang lain. Itu. Jadi informasi itu tentu harus bisa dibaca dengan baik oleh orang lain juga ya anak-anak. Jadi tidak bisa kita membuat suatu gambar itu hanya kita saja yang mengerti gambar itu, tidak bisa. Karena gambar teknik itu istilahnya untuk sebagai informasi juga, sebagai sumber cara kita menginformasikan, mengkomunikasikan bahwa bentuk suatu benda itu seperti ini loh, ukurannya seperti ini loh, berapa ini ukurannya, itu untuk sebagai informasi dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, materi habis. Sekian, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya mengenai koreksi ini. Silakan. Siapa ada yang ingin bertanya, jangan malu. Jadi, Rizky, Pak. ya, oke. Ada yang menanya? Rizky, silakan. Nah, tadi ada yang menanya, Kak? Ini kan nanti mungkin gambar, nanti kita ada tugas menggambar. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalian akan menggambar benda seperti ini, nanti dituangkan di biasa di kertas gambar atau di kertas HPS itu boleh. Tapi tentu harus sesuai dengan ukuran ini ya. Nanti saya skalakan, nanti saya bagikan untuk di Google Classroom untuk dikerjakan. Jadi mungkin nanti ada tugas yang menyusul untuk minggu depan. Ini hari ini untuk materi saja. Jadi ingati ya anak-anak, untuk proyeksi Eropa itu gambarnya terbalik. Jadi gambar yang di sini samping kiri tentu digambar nanti di samping kanan dari benda. Sedangkan untuk Amerika itu sama. Samping kiri ya digambar samping kiri juga. Seperti itu. Ingat ya, Amerika sama. Kalau sedangkan proyeksi Eropa terbalik gambarannya. Seperti itu saja. Mungkin saya ada yang ingin bertanya, sekali lagi saya tanya. Nggak usah malu, karena nanti biar kita, nanti ini masalahnya penggambaran ini nanti proyeksi Eropa Amerika nanti saya UASnya itu gambar aja, jadi enggak ada soal ya anak-anak. Jadi kita banyak gambar, ya ini proyeksi, gambar proyeksi biar lebih mengerti untuk ke depan sampai nanti UAS juga gambar proyeksi Eropa Amerika itu tentu. Ada yang tanya dari ini atau cukup? Gimana? Oke, waktu Zoom-nya saya habis ya, tinggal 1 menit. Saya akhiri ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi di video conference selanjutnya. Nah, nanti saya bagikan daftar hadir bagi yang baru bergabung di Google Classroom ya anak-anak. Silakan diisi daftar hadir untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang hadir. Di lain waktu, tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa bagi yang